tidak layak dikunjungi dalam artian Fodor atau majalah Fodor itu dia sebagai autokritik menyoroti dari beberapa wilayah atau negara-negara destinasi terbaik dunia, salah satunya Bali. Bali jika disebut over tourism itu harus by data gitu. Satu wilayah dikatakan bisa over tourism itu tidak sembarangan, artinya harus diukur dulu dari luasan wilayahnya dan juga diukur dari kedatangan turis itu sendiri. Nah, ketika nanti melebihi persekian persen, itu baru bisa dikatakan over tourism. Kira-kira narasi over tourism tuh, Bli, ini kan kita nggak tahu siapa yang menggaungkannya. Entah siapa yang menggaungkan. Tuh ada beberapa kabar ya, yang saya dapat nih, Bli. Itu narasi over tourism tuh sengaja dimainkan supaya tamu-tamu tuh pindah ya, nggak ke Bali, tapi ke Thailand, ya, ke Filipina, Vietnam segala macam. Dan bukan nyatanya ya, tapi yang kita lihat di sosial media banyak juga akhirnya orang ke Thailand gitu. Iya. Di antara semua itu satu hal yang memang paling menusuk itu bagaimana tamu menilai dulu mereka berkunjung masih asri sawahnya, sampahnya tidak sebanyak hari ini, ya, itu kan. Dan ketika mereka hari ini berkunjung, terkesan apa ya? Kalau dibilang kecewa, ya rada rasa kecewa pasti ya. Selamat tahun kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita kembali lagi. Sudah kurang lebih 4 bulan kita tidak berjumpa dikarenakan saya kemarin ada sesuatu yang harus libur panjang. Ini cutinya kayak cuti kampanye ya, kira-kira begitu. Dan kali ini kita kembali lagi di akhir tahun ini, mungkin kita menjadikan season 2 mungkin ya. Walaupun tidak berubah nih. Suasananya belum berubah itu. Ya minimal nambah lah sedikit-sedikit ini propertinya itu. Dan kali ini kita mengundang salah satu pemuda yang sebelumnya sudah pernah kita syuting juga bareng, ngobrol-ngobrol juga waktu itu di tengah-tengah sawah ya. Kita ngobrolnya, bicara soal lingkungan, dari sampah dan segala macam. Kali ini kita akan bicara pariwisata ke depan seperti apa bersama Bli Guswa, Ketua Gagasan Pemuda Bali atau GADA Bali. Gimana Bli? Siap. Punapi Gatra? Ya, becek sehat-sehat. Bali banget nih, kebalian kita nih. Iya. Apa yang kita bahas sekarang ya? Ya, nanya kabar ya. Nanya kabar dulu gitu kan. Iya. Nanya kabar gimana, sehat. Kalau udah sehat kan sehat fisik, habis itu kan sehat secara psikologi juga, pikiran, sampai ke sehat kantong juga ya. Nah, itu yang penting mempengaruhi semua, psikologi, kesehatan kan. Oh iya, satu lagi apa kita nih sebelum baru mulai ini ya, sebelum kita lanjut obrolannya ini kita syuting di saat hari Natal. Jadi kepada teman-teman yang merayakan hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru juga. Ya. Bli, ini kan Natal nih Bli ya? Ya. Kita bicara Bli sebagai Ketua Gagasan Pemuda Bali nih. Kemarin sebenarnya kita udah bicara soal lingkungan panjang kali lebar. Sebenarnya kemarin itu saya mau menambahkan Bli. Maksudnya selip soal pariwisata seperti apa dan segala macam gitu. Tapi waktunya kemarin udah enak ngobrol di sawah, jadi ngobrol lingkungan aja gitu kan. Sekarang ngobrol pariwisata Bli. Dan momennya pas, menurut saya momennya pas ini. Karena di akhir tahun ada Nataru kan, Natal dan Tahun Baru itu. Boleh lah. Sebagai Ketua Gagasan Pemuda Bali nih dan pelaku pariwisata juga. Oh iya. Bli melihat Nataru 2024 nih kayak gimana Bli? Ya. Oke, jadi highlight dulu ya. Kemarin itu kita sambil ngopi ya di tepi sawah, dan hari ini sawahnya udah hilang. Sawahnya hilang? Iya, sudah hilang. Kemarin kan sempat main ke sana juga, sudah beralih menjadi beton-beton. Iya kan? Serius? Iya. Dan hari ini yang di rumah kebangsaan itu. Iya, sudah. Yang Penatih itu. Sudah beralih, ya itu menarik. Nanti kita cerita dan mungkin mengarah ke bagaimana pergeseran paradigma pembangunan hari ini dan juga paradigma pariwisata kan. Dan cukup menarik lah, relate antara bagaimana kita mendiskusikan soal lingkungan dan efek dari lingkungan itu tentu ke banyak sektor hari ini kalau kita bicara Bali. Keren sih. Ya, dan hari ini momentum yang baik di Nataru dan penghujung tahun juga
tentu kita sebagai mahasiswa lah, artinya kaum terpelajar gitu ya, teman-teman pemuda juga yang mungkin menonton ini, dan saya highlight juga kalau podcast itu kan kita sebagai pemantik ya. Jadi pemantik isu yang dimana diharapkan nanti ke depan semua mampu untuk bisa menyoroti lah atau mengevaluasi gitu ya. Jadi kalau terutama dalam sektor pariwisata juga yang hari ini perlu menjadi dan banyak menjadi catatan Bali khususnya, dan hari ini terutama bagaimana Bali yang dulu katanya menjadi suatu destinasi pariwisata terbaik dan mungkin hari ini juga masih, tapi ada beberapa isu juga kemarin yang memberikan catatan evaluasi terhadap kondisi. Itu apa soal apa majalah Fodor itu. Ya. 15 destinasi yang tidak layak dikunjungi. Ya. Nah, sebagai ketua Gada Bali nih dan namanya sebagai pelaku pariwisata, sepakat nggak dengan hal itu? Ya, sebelum itu mungkin kita ulaslah sedikit ya. Majalah Fodor itu kalau nggak salah suatu channel media dari Amerika ya kalau nggak salah, yang memang dia itu tiap tahun dulu 2022 Bali juga sempat di highlight begitu oleh majalah yang sama. Namun banyak netizen kita atau masyarakat Indonesia dan Bali pada khususnya memang memberi suatu counter lah atau narasi imbang antara apa yang diberitakan. Dan hari ini 2024 November kemarin ya kalau nggak salah itu muncul lagi pemberitaan Bali tidak layak dikunjungi gitu ya, destinasi 2025 bahasa narasi medianya. Nah, ini yang menarik sekali untuk kita coba kupas sedikit demi sedikit sebenarnya maksud daripada pemberitaan ini apa gitu kan dulu ya. Sebelum kita menyelami lebih dalam apa yang sebenarnya menjadi fokus di sana. Kalau saya nggak salah baca, media Fodor ini meng-highlight kenapa Bali itu kemudian menjadi deretan atau 15 destinasi yang tidak layak dikunjungi 2025. Sebenarnya kalau saya baca dari klarifikasinya dulu, yang di highlight itu bukan bertitik fokuskan pada bisnis gitu ya. Artinya tidak layak dikunjungi dalam artian Fodor atau majalah Fodor itu dia sebagai autokritik menyoroti beberapa wilayah atau negara-negara destinasi terbaik dunia, salah satunya Bali. Itu tentang hari ini dilihat bahwa Bali itu sudah mulai terancam gitu. Maksudnya terancam, kan Bali ini sektor ekonominya dari pariwisata. Ya, majalah Fodor kemarin klarifikasinya atau penjelasan lanjutannya itu menyampaikan bahwa pariwisata Bali ini kemudian dikhawatirkan menjadi suatu pergerakan ekonomi yang kemudian mengancam sosial community-nya dan juga mengancam lingkungannya dan juga mengancam DNA Bali itu sendiri, yakni adat, tradisi dan budaya Bali. Nah, itu yang menjadi highlight yang dimana itu juga perlu menjadi masukan dan evaluasi kita. Yang juga hari ini kita sering lihat beberapa case ya di sosial media, banyak sektor baik dari tamunya, dari segi pelakunya juga, dan bagaimana hari ini Bali alih fungsi lahan dan lain-lain. Itu yang menjadi sorotan yang dikhawatirkan gitu. Tapi kalau soal narasi over tourism tuh nih? Ya, secara akademis narasi over tourism itu saya bukan agak kurang sepakat juga. Ya. Sepakatnya gimana nih? Agak kurang sepakat karena Bali jika disebut over tourism itu harus by data gitu. Artinya harus jelas. Ada satu kajian yang hari ini masih belum ada gitu secara jelas, atau Bali belum memiliki kajian untuk menyatakan bahwa Bali itu over tourism. Jadi kajian yang menyangkut soal carrying occupancy. Jadi satu wilayah dikatakan bisa over tourism itu tidak sembarangan, artinya harus diukur dulu dari luasan wilayahnya dan juga diukur dari kedatangan turis itu sendiri. Nah, ketika nanti melebihi persekian persen itu baru bisa dikatakan over tourism. Jadi tidak bisa dikatakan mentah
sekedar baru turisnya banyak kemudian terjadi kemacetan, itu belum juga bisa dikatakan sebagai overtourism. Nah, sisi lainnya dan itu boleh dijadikan autokritik yang harus digali kemudian sisi apanya nih yang menyebabkan itu kan gitu. Apakah memang tidak adanya regulasi yang kemudian mengatur itu baik secara di lapangan ya, baik kendaraan, baik bagaimana pembangunan, itu kan yang mempengaruhi juga kan. Iya, sebenarnya kalau kesimpulan berarti bukan Bali overtourism. Mungkin kalau bicara Uluwatu, Kuta, Seminyak overtourism, iya gitu. Kalau dibilang Badung juga enggak, Badung Utara juga enggak overtourism kan gitu. Ya, itu dia. Dan kemarin ada kajian juga kok dari Poltekpar kalau nggak salah yang khusus mengkaji soal carrying occupancy yang wilayah benua aja sih, benua aja, dan itu juga ada hitung-hitungannya kan, hitung-hitungannya apakah kemudian dikatakan overtourism atau tidak. Itu harus jelas lah artinya. Jadi agak kurang relate lah, kurang sepakat sih juga. Kira-kira narasi overtourism tuh Bli, ini kan kita nggak tahu siapa yang menggaungkannya. Entah siapa yang menggaungkan. Tuh ada beberapa kabar ya. Yang saya dapat nih Bli, itu narasi overtourism tuh sengaja dimainkan supaya tamu-tamu tuh pindah ya, nggak ke Bali tapi ke Thailand, ke Filipina, Vietnam segala macam. Dan bukan nyatanya ya, tapi yang kita lihat di sosial media banyak juga akhirnya orang ke Thailand gitu. Iya. Itu kira-kira masuk akal nggak kabar-kabar seperti itu tuh? Iya. Dimainkan overtourism Bali ini supaya tamunya tuh pindah gitu. Beli murah mancing-mancing saya bahas kontroversi. Nah, itu bicara soal apa ya? Jadinya kita kayak apa istilahnya itu konspirasi gitu ya, konspirasi. Jadi ya menarik juga teori itu. Kemudian jika kita lihat dari kacamata bisnis, kan B2B kan, artinya bisnis to bisnis, ada kepentingan okupansi di sana, ada kepentingan soal revenue dan lain-lain kan. Nah, mungkin saja kita tidak pernah menutup mata soal kemungkinan-kemungkinan itu. Jadi kita tentu harus memandang dari segi logikal dan juga dari segi jalur-jalur akademis ya. Ya artinya kalau memang misalkan kendati pun ada demikian, ya kita juga harus mengcounter itu dengan bagaimana narasi manajemen yang baik dan pengelolaan yang baik dari Bali itu sendiri. Dan ya mungkin bisa coba lah nanti kita gali pelan-pelan ya. Apakah ada desain bisnis di belakang narasi ini atau gimana? Iya, berarti kalau bicara bisnis ada orang-orang besar juga di belakangnya. Ngeri juga itu. Oke Bli. Ini kan kita bicara Bali overtourism, bicara soal pariwisata lah. Iya. Kalau Bli sebagai tadi kan ada Bli bilang secara kajian akademik segala macam itu belum terbukti, belum ada karya tulis atau secara kajian akademiknya lah, belum ada bicara soal Bali overtourism, kan begitu. Nah, tapi sebagai pelaku pariwisata nih, Bli, sebagai pelaku yang bekerja di sektor pariwisata, Bli sebagai Bligus yang bekerja di sektor pariwisata, emang segitunya, Bli? Maksudnya, apakah memang kayak misalkan Bli, villa tuh penuh, hotel tuh penuh terus gitu, atau gimana? Ya, kalau kita lihat di lapangan dan kebetulan juga saya benar-benar tercimbung ya di dalam dunia hospitality ini, melihat per hari ini bahwa Bali jika zonanya itu di selatan, artinya wilayah Seminyak itu ya, sentral padatnya pariwisata Bali, Seminyak, Legian dan lain-lain, itu per hari ini ya memang normal ya tergolong padat. Jadi kita mengukur banyaknya turis itu bukan bisa dilihat dari kendaraan dan bukan maksudnya lalu lintas itu macet dan lain-lainnya. Tapi sejauh ini terkontrol dan cukup normal juga kalau dari kedatangan turis. Cuman beberapa hal yang memang harus menjadi catatan yang hari ini pergeseran paradigma pariwisata Bali itu mulai berubah dan kemudian kualitas dari turis itu sendiri juga berbeda. Kan ini catatannya lebih kepada ranah itu per hari ini ya, yang dimana kita juga ingin mengkaji kembali, artinya memantik ruang diskusi itu kembali agar ke depan grand design soal bagaimana untuk memfilter dari segi turis tamu, dan kita nggak bisa menutup mata. Kemarin ada beberapa tamu yang memang kriminal di Bali kan.
yang hari ini banyak tamu yang bekerja juga di Bali kan. Jadi tujuan mereka tidak pure untuk berliburan. Jika kita mundur ke belakang sebelum pandemi, itu berbeda sekali kualitas turis yang datang ke Bali. Dan bisa dilihat juga di lapangan itu bagaimana ulah dari turis itu tidak semasif hari ini ya. Dan itu kita harapkan menjadi suatu kajian pasca pandemi. Perlu pembenahan yang cukup banyak ya. Artinya dari segi regulasi, dari segi pengawasan, dan bagaimana kita percepatan untuk perbaikan daripada regulasi ini. Nah, yang kemudian menarik kalau bicara soal pariwisata itu kan banyak sektor penopang lainnya, kayak lingkungan. Contohnya bagaimana Bali hari ini penyelesaian sampahnya belum selesai, lalu kemudian banyaknya alih fungsi lahan di sana. Dan kembali tadi soal bagaimana majalah Fodor ini sampai mengeluarkan statement itu, ya juga kita harus introspeksi diri gitulah sebagai evaluasi bahwa per hari ini paradigma pariwisata kita itu terlalu pendek gitu. Jadi tidak ada secara jelas itu grand design soal sustainable tourism. Blueprint gitu belum ada ya? Ya, maksudnya baik dari regulasi dan lain-lain tidak ada secara masif itu bagaimana mengarahkan Bali ke depan menjadi suatu pariwisata yang berkelanjutan atau pariwisata sustainable tourism. Ya, pariwisata berkelanjutan itu apa? Pariwisata yang memang mempertahankan gitu dari DNA-nya itu sendiri, baik alam dan juga manusianya. Dari lingkungannya, lalu kemudian jika memang ada sawah ya rawatlah sawah itu. Nah, hari ini aja kemarin berapa tahun itu kan saya lewat di wilayah barat, sawahnya masih banyak gitu. Nah, sekarang lewat di sana yang ada bangunan-bangunan gitu kan. Nah, begitu juga budaya-budaya yang memang di Bali. Kalau tradisi itu kan memang pasti berubah mengikuti zaman. Tapi budaya adiluhung yang memang memiliki pakem-pakem tertentu, ya itu yang harus dirawat. Ya, bila perlu dibuatkan regulasi yang tegas. Nah, di samping itu juga kalau kita bicara budaya, hari ini kita lihatlah usia produktif kita di Bali itu lebih memilih kemana gitu. Mereka banyak dari masyarakat atau usia produktif anak-anak muda kita lebih memilih untuk bekerja di luar negeri ketimbang bekerja di Bali gitu. Salah satunya itu kan. Jadi orientasi orang anak sekarang itu kan money oriented ya, artinya mereka membutuhkan suatu hasil yang sesuai dengan apa yang mereka punya gitu dari basic skill ya. Dan di Bali hari ini juga perlu menjadi sorotan karena memang ini berkaitan ya, bisa dibilang ya. Bagaimana nanti harapan kita Bali bisa mengangkat upah minimumnya itu lebih tinggi, karena kita lihat Bali kan salah satu daerah yang menyumbang devisa yang paling besar ke pusat kan itu. Kemarin kan udah sempat naik loh. Ya, sempat naik. Cuman kan baru-baru ini naik. Cuman belum terlalu signifikan. Nggak signifikan ya, 3% ya. Ya, atau kita juga nggak tahu kebutuhan masyarakat yang ada ini dengan pendapatannya bagaimana cara mengontrolnya, kan kita nggak tahu juga. Apakah gengsinya masih tinggi gitu kan. Nah, kurang itu terus jadinya kan gitu. Akarnya ya salah satunya itu, dan kalau dicari lagi akar masalahnya kan panjang jadinya. Ada faktor pendidikan di sana kan gitu. Panjang jadinya. Artinya hal-hal fundamentalis yang harus diperhatikan. Nah, kalau sektor pemerintahan itu ya yang memang hal-hal fundamental yang dimaksud itu apa gitu. Dari segi manusianya, kesehatan, pendidikan. Nah, dua hal ini yang kemudian membentuk manusia kan. Ya, artinya kebijakan itu harus dibilang lebih tajam itu di dua sektor ini, menyangkut soal pendidikan dan juga kesehatan. Dan kita harapkan monitoring itu dua sektor ini cukup ketat gitu kan, jangan sampai dikorupsi kan. Oke, janganlah. Oke, Bli. Wah, kita udah bicara panjang lebar ya, Bli. Gini, Bli. Saya sebenarnya penasaran, Bli, karena saya jarang ngobrol sama tamu-tamu kan. Apalagi wisman itu ya. Memang mancanegara tuh asing-asing. Saya jarang ngobrol. Kalau di sektor pariwisata ya, di hospitality lah spesifiknya.
Beli ini pernah ketemu nggak sama tamu-tamu yang unik? Kan tadi ada garis bawah kalimat Beli itu apa namanya, dalam tanda kutip perilaku tamu yang kurang elok hari ini gitu. Kalau di sepengalaman Beli lah, beberapa waktu terakhir tuh pernah ketemu nggak yang gitu-gitu? Ya, wah saya berbagai macam tamu ketemu. Berbagai yang seru sampai yang ngeselin tuh ketemu nggak? Iya, yang seru, yang bahkan punya mindset yang bagus itu kan, artinya banyak dari mereka yang juga peduli terhadap Bali, dan sebagian dari mereka yang memang melihat dulu mereka berkunjung tahun sekian gitu. Terus dia berkunjung lagi, wih jauh berbeda katanya kan. Nah, ada yang begitu juga, dan ada yang memang mereka ke Bali apa namanya hanya sekedar faktor pekerjaan dan lain-lain gitu. Nah, jadi yang diantara semua itu satu hal yang memang paling menusuk itu bagaimana tamu menilai dulu mereka berkunjung masih asri sawahnya, sampahnya tidak sebanyak hari ini, ya itu kan. Dan ketika mereka hari ini berkunjung, terkesan apa ya? Kalau dibilang kecewa, ya rada rasa kecewa pasti ya. Ya maksudnya secara kalau dia ke Bali kan pasti ada akomodasi dan lain-lain. Hotelnya masih sama, masih bagus, cuman ya lingkungannya. Karena orang ke Bali, tamu-tamu itu kan mereka bukan soal di mana dia tinggal kan, bukan soal apa yang mau dia naiki dan lain-lain. Aktivitasnya. Aktivitas alam, budaya yang dia cari dan lain-lain. Oke. Yang kerosokan ketemu nggak lu? Wah, ada. Anak-anak muda bule itu kan ya banyak, ada bonceng 3 segala. Ya itu yang tadi saya sampaikan bahwa kualitas tamu kita mulai berbeda. Dan ya sisi lain juga dari apa namanya Pemprov nanti ya, Pemprov Bali lebih bisa mengkontrol kan, kita juga ada VOA tuh yang apa namanya nggak yang soal 150 untuk ini kan arrival itu. Nah itu juga mudah-mudahan bisa nanti digelontorkan untuk mengatasi masalah-masalah ini kan. Visa on arrival itu. Oke. Berarti banyak juga tamu-tamu yang datang tuh nggak sekali 2 kali ya? Ya, ada yang repeater guest. Banyak ada repeater guest. Biasanya per berapa waktu dia datang tuh? Ya tergantung momen ya, season ya. Artinya kalau kita lihat season di Bali itu ada peak season, ada high season. Kadang liburan mereka itu di Juni, Juli, Agustus, kemudian Desember sampai Januari, Februari, awal Maret ada lagi. Ya Maret juga kebanyakan mereka ingin melihat suatu parade tahunan di Bali, nyepi, ogoh-ogoh itu juga ada. Jadi mereka datang. Oke. Ini menarik. Iya. Nah ini kan bicara high season tadi ya. Ini kita balik lagi ke awal tuh bicara Nataru. Kira-kira ini kan udah pas hari Natal nih. Iya. Penuh nggak nih Bali hari ini? Ya, Bali hari ini bisa dibilang penuh ya. Ya penuh, cuman euforianya tidak seperti tahun lalu. Kok gitu? Agak berbeda. Jadi saya juga berdiskusi dengan beberapa teman-teman manajer di hospitality ya, villa, hotel dan lain-lain. Asumsi pikirannya sama gitu. Iya bro, nggak sesuai loh. Bukan nggak sesuai, nggak sama loh euforianya kayak tahun lalu gitu kan. Sebelum pandemi ya tidak sama, dan mulai ada mulai sepi gitu, nggak terlalu seramai dulu. Ya tapi nggak tahu, saya belum melihat data terakhir. Tapi data terakhir 2024 kalau nggak salah 6, sekian juta tamu ke Bali. Dan nggak tahu hari ini pelaku-pelaku atau pekerja sektor pariwisata termasuk hotel dan terutamanya villa yang mereka banyak mengeluh hari ini. Dan saya memantik catatan ini ke teman-teman di government, di teman-teman pemerintahan. Coba untuk turun ke lapangan dan mengkaji kembali soal bagaimana hal apa sih yang menyebabkan ini gitu. Ya, hari ini banyak keluhan juga soal pelaku pariwisata, tidak hanya bidang transportasi, mulai dulu kemarin rame, terutama juga pelaku pariwisata yang lain, misalkan sektor lain, akomodasi terutama hotel dan villa, mereka asumsinya cukup liar gitu. Artinya hari ini yang kita hadapi bukan hotel saja, bukan villa-villa. Dulu kan kompetitor kita ya selevel gitu, villa, hotel.
hari ini kita banyak juga melihat rumah-rumah rumah yang dimiliki oleh tamu gitu. Hah? Artinya turis ini punya rumah gitu di Bali kan, entah bagaimana dia mendirikan itu, tapi terkadang itu ada. Boleh dah nanti dicek apakah itu ada atau tidak, yaitu bagian fungsi daripada ruang-ruang publik itu untuk coba kemudian memantik. Jika memang itu ada, tolong dipastikan lagi gitu kan. Dan hari ini juga banyak kos-kosan elit gitu kan. Ya, kos-kosan elit yang dilirik juga sama turis-turis ini kan. Artinya sektor akomodasinya semakin banyak saingan, dan bahkan tidak sedikit kok tamu-tamu yang memang memilih untuk stay di Bali, tinggal di kos-kosan elit itu kan. Ya, sebulan 2-3 juta. Ya, itu kan. Bukannya membatasi, kita dalam dunia bisnis itu tentu tidak membatasi sektor apapun itu. Tapi dalam hal ini ada suatu batas dinding yang kita sebut pemerintah gitu ya, yang mampu mengontrol gitu kan, yang mampu mengontrol bagaimana distribusi tamu dan lain-lain gitu kan. Jangan sampai Bali hanya menjadi bahasa tanda kutipnya sapi perah gitu. Sapi perah, tapi ya memang menyebabkan dampak yang lain. Oke. Ini udah panjang sebenarnya diskusi kita nih. Terakhir Bli, masih seputar ini Bli, sektor pariwisata ya. Ada pesan nggak Bli terakhir? Sebenarnya tadi kan udah disampaikan tuh pesan terhadap government segala macam. Ada penekanan nggak? Itu pesan kepada government, pesan kepada masyarakat, terutama ya masyarakat Bali gitu kan, bagaimana menyikapi isu-isu yang beredar dan tidak termakan isu, terus menyikapi apalagi di akhir tahun, penghujung tahun dan awal tahun nanti, ada pesan nggak? Ya, ini sudah pesan aja ya. Oke lah, sebenarnya banyak hal yang mungkin bisa kita bahas di next season ya, dari segi kenapa lingkungan itu kan. Lalu kondisi macet seperti apa dan lain-lain. Untuk pesan yang mungkin saya sampaikan kepada semua kalangan lah, terutama hari ini karena kita di negara hukum, negara yang memang hukum sebagai alat untuk mengatur gitu ya, yang dijalankan oleh instansi vertikal maupun horizontal yang ada. Pesan saya tentu kepada teman-teman di pemerintahan agar memperhatikan cepat dan duduk bersama segala sektor untuk membicarakan soal Bali ini, terutama dalam ranah pariwisata Bali, yang hari ini harapan kita adalah mampu untuk membentuk suatu grand design sustainable tourism di Bali atau pariwisata berkelanjutan, agar bukan untuk apa dan bagaimana, tapi kita bicara untuk 10 tahun, 20 tahun, dan keberlanjutan nanti untuk anak cucu kita. Dan hari ini kita nggak mau Bali menjadi hanya kenangan gitu ya. Kita nggak mau Bali hanya tinggal nama, kemudian kita nggak mau Bali itu hanya sebatas tempat pariwisata tapi kosong, tidak memiliki roh. Nah, itu yang kita harapkan, bahwa ayo sekarang sudah waktunya untuk mengangkat DNA Bali itu sendiri ke permukaan untuk bisa dijadikan suatu spirit bersama untuk menjaga ini, agar seimbanglah di tengah kemajuan zaman hari ini. Ya mungkin itu ya kali pesannya. Oke, ini pesannya panjang kali lebar juga ya. Sebenarnya ngobrol sama Bli Gus nih maunya panjang gitu, cuman karena waktu juga Bli Gus ya. Ya, oke lah. Terus kita sama-sama ada keterbatasan waktu untuk agenda masing-masing. Bli Gus dengan hal lainnya, saya juga dengan hal lainnya gitu kan. Jadi kita harus berhenti sejenak itu untuk membicarakan. Dan tapi cukup menarik gitu kita bicara tadi soal majalah Foret ya. Foret itu ya, yang menggelontarkan kabar Bali sudah 15 destinasi. 15 destinasi yang tidak layak dikunjungi. Ternyata
ada klarifikasi dari mereka sebenarnya itu kan. Ya, ada catatan di bawah itu kan. Ada catatan yang tidak mentah-mentah Tidak seperti itu. Cuman kan yang kita baca hari ini, yang kita dengar hari ini, Ya. semua mentah-mentah gitu, bikin gaduh gitu suasananya kan. Nah, itu dia ruang-ruang itu yang bagus sebenarnya. Ada tesa, ada antitesa, kemudian muncul sintesis yang baru kan. Ada kritik, autokritik kan. Oke, selagi positif kita harus terima dan saling mengintrospeksi diri gitu ya. Oke. Dan kepada Semeton Gema Bali, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di like, comment, and di subscribe, di share juga video ini ke semua penjuru sosial media. Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Sampai jumpa.